Hari ini, Donald Trump dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat ke-47. Dan berikut ini hal-hal yang perlu Anda perhatikan selama 4 tahun ke depan. Jika Anda melihat hal-hal yang akan saya sampaikan, maka Anda tahu bahwa akhir zaman sudah dekat. Lihat, Yesus telah menubuatkan dalam Alkitab apa yang akan terjadi di masa depan kita. Dan ini disebut nubuat. Ada nubuat-nubuat khusus yang membahas kejadian dan perkembangan yang akan terjadi tepat sebelum akhir dunia. Dan coba tebak, semua itu berkaitan dengan Amerika Serikat. Jadi, saya akan langsung menjelaskannya kepada Anda. Saya memberikan Anda ringkasan dengan bagian kosong yang sudah diisi tentang apa yang dikatakan Alkitab akan segera terjadi. Karena saya ingin Anda mendengar ini, sehingga Anda dapat melihat sendiri selama 4 tahun ke depan. Apakah Amerika Serikat menuju ke arah itu? Jadi dalam nubuatan di Alkitab ini, kita mengetahui deskripsi tentang seekor binatang. Kita telah melihat di video lain bahwa ini melambangkan Amerika Serikat. Dan di akhir zaman, mereka dinubuatkan menjadi inisiator. Perhatikan baik-baik yang menyebabkan orang-orang di dunia menyembah. Sekarang, bagaimana mungkin pemerintah dapat memaksa seseorang melakukan sesuatu? Melalui hukumnya, bukan? Jadi untuk dapat menyebabkan orang di seluruh dunia melakukan sesuatu, mereka harus memiliki kendali dan pengaruh global. Menariknya, pada saat yang sama, Alkitab melukiskan gambaran bahwa akan ada mukjizat, tanda-tanda, dan keajaiban, manifestasi dan pengalaman supernatural yang akan menjadi kebangkitan spiritual. Tapi perhatikan ini, tanda-tanda ini dirancang untuk menipu orang, menarik perhatian mereka, merangsang indera mereka, mendapatkan kepercayaan mereka, dan dengan cara itu mampu mengendalikan mereka. Dan kemudian di atas kebangkitan spiritual yang menipu ini, Amerika Serikat juga dikatakan akan membentuk sebuah patung yang berarti suatu representasi atau keserupaan, dan dalam hal ini dari binatang lain. Kita telah menemukan sebelumnya bahwa binatang lain ini melambangkan gereja Katolik dalam bentuknya pada abad pertengahan. Jadi Amerika Serikat akan mengambil atribut-atribut yang sama yang menandai otoritas gereja abad pertengahan. Nah, jika Anda mengetahui sejarah, Anda tahu bahwa ada alasan mengapa masa ini disebut masa kegelapan. Itu adalah masa perang dan penganiayaan, inkuisisi, penindasan, dan korupsi. Mereka menghilangkan kebebasan beragama, kebebasan hati nurani, dengan memaksakan dogma dan tradisi mereka sendiri melalui kekuatan politik dan militer. Dan saat Amerika Serikat menegakkan hukum global ini untuk beribadah, mereka juga menghilangkan kebebasan beragama dan kebebasan hati nurani. Faktanya, jika Anda tidak mengikuti dan melakukan apa yang diperintahkan, Anda tidak akan bisa lagi membeli atau menjual. Anda bahkan akan menghadapi hukuman mati. Anda akan dianiaya. Hal terakhir yang akan saya sebutkan yang perlu Anda perhatikan adalah tentang apa yang dimaksud dengan undang-undang penyembahan ini. Perhatikan, undang-undang penyembahan ini tidak berarti bahwa setiap orang akan dipaksa untuk bersujud kepada patung Buddha. Ini adalah hukum untuk menyembah binatang pertama, yaitu kepausan, yang pada saat hukum ini diberlakukan, dikatakan akan kembali memiliki kekuasaan dan wewenang seperti yang dimilikinya pada abad pertengahan. Hukum ini adalah tentang tunduk kepada otoritas mereka dalam bentuk penyerahan diri atau penghormatan. Sejarah akan terulang kembali. Namun kali ini, hal itu akan terjadi di tingkat global, dan mereka akan memiliki negara paling kuat di dunia, Amerika Serikat sebagai mitra mereka. Inilah arah yang dituju dunia menurut nubuatan Alkitab, menurut perkataan Yesus. Jadi bagaimana dengan Trump? Banyakkah hal ini terjadi dalam 4 tahun berikutnya di bawah kepresidenannya? Menurut saya, itu mungkin saja, tentu saja. Jutaan orang di seluruh dunia telah mengetahui nubuatan ini. Mereka telah melihat bagaimana selama beberapa dekade terakhir, panggungnya telah disiapkan. Kekristenan arus utama telah memperoleh pengaruh politik yang besar di Amerika Serikat. Paus telah melakukan berbagai upaya untuk menyatukan semua agama di bawah kepemimpinannya sendiri. Kaum elit telah mendorong agenda globalis ini. Kemajuan teknologi dapat membekukan semua uang Anda dalam waktu singkat. Anda tetap dapat dilacak. Selama COVID, kita telah melihat apa yang pemerintah bersedia dan mampu lakukan dengan sangat cepat. Dan ada inisiatif baik yang bersifat keagamaan, maupun bahkan solusi yang diusulkan untuk memerangi perubahan iklim, yang didedikasikan untuk menetapkan hukum biru sebagai hukum dan hari Minggu sebagai hari istirahat atau ibadah. Spiritualitas palsu dengan berbagai tanda dan keajaiban telah masuk ke gereja-gereja Kristen. Dan, maksud saya, Trump adalah orang yang bertindak. Dia menyelesaikan segala sesuatunya. Kemarin dia berkata, rakyat Amerika telah memberikan kepercayaan kepada kita, dan sebagai balasannya, kita akan memberikan hari pertama yang terbaik, minggu pertama yang terbesar, dan yang paling, 100 hari pertama yang luar biasa dari setiap masa jabatan presiden dalam sejarah Amerika. Sekarang nubuatan dalam Alkitab tidak menyebutkan Trump. Mereka tidak memberi kita cap waktu mengenai apa yang akan terjadi pada tahun 2025.
Itulah sebabnya kita perlu waspada. Namun, meskipun nubuat-nubuat ini memberitahu kita bahwa masa-masa sulit akan datang, penganiayaan, penipuan, ancaman, kita tidak perlu takut. Yesus telah memberitahu kita semua hal ini sebelumnya, agar kita belajar untuk percaya pada firman-Nya. Percaya bahwa Tuhan berdaulat, bahwa Dia mengetahui akhir sejak awal, bahwa Dia ingin melindungi Anda di masa-masa yang akan datang, dan bahwa Dia memiliki harapan bagi Anda untuk dunia baru dan kehidupan baru. Nubuatan dalam Alkitab tidak hanya memberitahu kita bahwa kejahatan akan segera mencapai puncaknya, tetapi juga bahwa Yesus akan turun tangan, bahwa Ia akan mengakhiri semua kejahatan dan penderitaan. Sekarang, kita tidak sempurna. Kita juga bertanggung jawab atas penderitaan yang kita sebabkan. Kita telah egois, kita telah berbohong, kita telah mengucapkan kata-kata yang menyakitkan kepada orang lain. Kita bersalah di hadapan Tuhan karena telah menyalahgunakan karunia kehidupannya. Tetapi Yesus ingin mengampuni semua kesalahan Anda, baik besar maupun kecil. Dia ingin memperbarui pikiran Anda dengan kebaikan, integritas moral, dan karakter. Dan Dia mengundang Anda untuk bergabung dengannya di kerajaannya yang akan segera datang di dunia baru. Karena itu bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Jika itu yang ingin Anda lakukan, Anda dapat mengulangi doa ini setelah saya. Tuhan pencipta langit dan bumi, terima kasih karena telah membukakan masa depan kepada saya. Terima kasih karena Engkau ingin saya merasa aman. Saya ingin mempercayakan hidupku kepadamu. Mohon ampuni dan bebaskanlah saya dari dosa-dosaku. Sembuhkanlah hati dan pikiranku, agar saya dapat siap menerima karunia hidup kekal bersamamu di kerajaan-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Sekarang ada satu hal lagi yang belum kita bicarakan, tetapi sangat penting untuk Anda ketahui. Dan itulah pertanyaannya, apakah undang-undang universal untuk penyembahan ini? Dalam video ini, saya akan menjawab pertanyaan itu untuk Anda. Anda akan melihat bahwa ini bukan hanya hukum asal-asalan, tetapi ini adalah hukum yang sangat dipikirkan, bukan hanya oleh kekuatan manusia, tetapi oleh iblis dan kekuatan-kekuatan jahat. Karena semua ini adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar dari kemanusiaan.